program kita Daily Devotion. Biarlah kiranya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan dan kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Baik saudara yang terkasih, apabila diberkati dengan program ini, maka saudara dapat memberikan subscribe, saudara dapat memberikan like, saudara dapat men-share serta menekan tombol lonceng sehingga saudara dapat menerima setiap update yang kami beritakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai daily devotion kita dengan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Berikutnya kita akan lihat kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-53 ayat yang ketiga. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Berikutnya kita akan lihat di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dari kebenaran firman Tuhan ini, sampai 3 kali Alkitab menyatakan di dalam firman-Nya bahwa Allah mencari orang yang berakal budi dan yang mencari Allah. Apa kunci kita diberkati? Apa kunci kita berhasil? Saudara, sebagai orang percaya, tentu itu adalah perkenanan Tuhan. Itu adalah berkat pemberian daripada Tuhan. Tetapi Alkitab sudah menjelaskan lewat ayat yang kita baca bahwa ada instrumen yang Tuhan berikan kepada kita yang membuat kita dapat berhasil, dapat beruntung, dan mengalami percepatan di dalam kehidupan ini. Dari 3 ayat tadi kita dapat simpulkan bahwa akal budi adalah instrumen. Akal budi adalah kendaraan yang bisa membuat kehidupan kita mengalami percepatan, mengalami keberhasilan, dan mengalami keberuntungan. Dan akal budi adalah alkitabiah sebab diberikan oleh Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan, dimiliki oleh orang percaya. Justru dari 3 ayat tersebut Allah sangat mencari anak-anak manusia, saudara dan saya, gereja Tuhan yang memiliki akal budi dan pencari Allah. Nah, saudara yang terkasih, akal budi bukan untuk kepentingan diri kita. Akal budi tidak sama dengan kelicikan, tetapi dengan menggunakan akal budi, kita akan memuliakan Tuhan. Dengan menggunakan akal budi, kita akan melayani, menolong orang lain dengan tulus. Dan dengan menggunakan akal budi, kita akan membawa keberhasilan, keberuntungan, dan percepatan dalam hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, raih terus, asah terus akal budi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara dan saya dalam tantangan, dalam masalah, maka jangan menyerah. Manfaatkan setiap momentum-momentum kehidupan, masalah-masalah dalam kehidupan untuk melatih, untuk mengasah akal budi yang Tuhan beritakan atau yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam persoalan, di dalam masalah, mari kita minta hikmat kepada Tuhan sehingga Tuhan boleh semakin melatih juga akal budi kita di tengah-tengah situasi kita. Sekarang di dalam Alkitab kita akan melihat contoh dari anak Tuhan yang menggunakan akal budinya sehingga hidupnya berhasil dan persoalan dapat diselesaikan. Kita akan buka di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-15, di sini diceritakan tentang anak Tuhan yang bernama Simson yang menghadapi masalah dari bangsa Filistin. Bagaimana Simson menyelesaikan masalahnya, kita akan perhatikan Hakim-Hakim 15 ayat yang keempat. Kita lihat, maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Ayat yang kelima, kemudian dinyalakan nyala obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Luar biasa.
Simpson memberi contoh kepada kita, anak Tuhan harus menggunakan akal budi. Kalau kita baca judul perikop dari Hakim-Hakim pasal 15 ini adalah Simpson melawan orang Filistin. Artinya Simpson mengatasi persoalannya. Yang Simpson lakukan untuk melawan orang Filistin bukan dengan kekuatannya sendiri. Kalau dengan kekuatan 1 lawan 1 tentu akan menghabiskan energi. Tetapi dengan akal budi, pekerjaan yang banyak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Kalau kita lihat, Simpson dengan akal budinya berpikir, mendapatkan ide untuk mengambil anjing hutan. Dan anjing hutan itu diikatkan ekor-ekornya. Dan kemudian dia ambil obor dan dibakar nyala obor itu di ekor-ekor tiap-tiap 2 ekor anjing hutan itu. Ketika anjing hutan itu ekornya terbakar, terasa panaslah anjing tersebut dan lari terbirit-birit sehingga mereka membakar seluruh lahan gandum yang dimiliki orang Filistin, seluruh kebun-kebun zaitun yang dimiliki orang-orang Filistin, sehingga apa yang terjadi? Harta kekayaan orang Filistin habis seketika. Dengan akal budi, pekerjaan yang besar, pekerjaan yang banyak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Itulah yang dinamakan percepatan. Dan kita akan yakin bahwa saat orang Filistin melihat gandumnya terbakar, pohon-pohon zaitunnya, kebun-kebunnya hangus terbakar, pasti mereka akan lemas. Ketika mereka lemas, disitulah kesempatan untuk menghancurkan menjadi lebih mudah. Kita lihat, saudara. Akal budi adalah instrumen yang Tuhan berikan, kendaraan yang Tuhan berikan bagi orang percaya secara cuma-cuma supaya mereka bisa berhasil, beruntung, dan dipercepat. Kesempatan ini, saudara, mari berdoa kepada Tuhan, siapkan dan latihlah terus akal budi kita di dalam setiap situasi kehidupan kita. Tuhan memberkati, semoga kita selalu berhasil dan beruntung. Amin.